Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan berbagi kisah mengenai seorang pria Majusi yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Laki-laki Majusi tersebut bernama Bahram al-Majusi. Ia mendapat salam dari Nabi Muhammad SAW lewat mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama dari kalangan tabiut tabiin, yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Kisah ini diceritakan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Abdullah bin Mubarak menceritakan, ketika melaksanakan ibadah haji, beliau berada di Hijr Ismail. Kemudian ia tertidur dan bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah. Lalu, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke kampung ini. Carilah seseorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya, kalau Allah meridhoi apa yang telah ia lakukan." Lalu, aku terbangun dan mengucap, "La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim." Mimpi ini berasal dari setan. Kemudian aku berwudu, sholat, dan tawaf di Ka'bah. Di tengah-tengah aktivitas ibadahku, aku merasa kantuk dan kembali tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi yang sama seperti sebelumnya, sebanyak 3 kali, kata Abdullah bin Mubarak. Ketika menyelesaikan ibadah hajinya, Abdullah bin Mubarak pulang ke Baghdad dan mencari alamat kampung yang disebutkan oleh Rasulullah. Qadarullah, beliau mendapati seorang laki-laki tua. "Apakah kamu adalah Bahram al-Majusi?" tanya Abdullah bin Mubarak. "Ya, aku adalah Bahram al-Majusi," jawabnya. "Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah?" tanyaku. "Ya, aku pernah mengutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik," kata Bahram. "Itu perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" kata Abdullah bin Mubarak. "Ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak laki-lakiku. Itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan lagi, yang sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya." Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu adalah lebih dari 1000 orang. "Itu juga perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Pada malam hari di mana aku menjimak anak perempuanku itu, seorang wanita muslimah menyalakan obornya melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya. Kemudian aku menjimak anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia memadamkan obornya lagi. Aku pun curiga, barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Lalu, aku membuntutinya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Mereka berkata kepadanya, 'Oh ibu, apakah engkau membawa sesuatu makanan? Kami sudah tidak kuat dan tidak tahan karena lapar.' Kemudian wanita muslimah itu, dalam riwayat lain disebutkan adalah seorang janda miskin, meneteskan air mata. Dan berkata, 'Aku malu kepada Allah kalau aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi.' Setelah aku mendengar perkataannya itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya dengan banyak makanan. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu." Abdullah bin Mubarak lalu berkata, "Ini baru perbuatan yang baik. Ada kabar gembira untukmu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW dan pesan beliau untuknya. Mendengar cerita itu, akhirnya Bahram bersyahadat mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian seketika ia jatuh tersungkur dan meninggal dunia.
Abdullah bin Mubarak pun memandikan, mengkafani, mensyolati dan mengubur jenazahnya. Lalu, Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah. Karena sikap dermawan, dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah dan dengan surga dan yang jauh dari neraka. Orang yang pelit adalah orang yang jauh dari Allah, dari makhluk dan surga dan yang dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan, lebih dicintai Allah daripada orang alim yang pelit." Beliau Rasulullah juga bersabda, "Dermawan merupakan sebuah pohon di surga, yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting itu akan menuntunnya ke surga. Pelit merupakan sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting itu akan menuntunnya ke neraka." Demikian kisah Bahram al-Majusi, yang hidupnya berakhir indah. Kedermawanannya menyantuni janda miskin telah menutup perbuatan jahiliyah semasa hidupnya. Berkat rahmat Allah, ia mendapat hidayah Islam menjelang akhir hayatnya. Masya Allah, tabarakallah. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.